Halo, kami dari kelompok 3. Baik. Dari video ini tujuan kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Dari video ini kami akan menjelaskan pengalaman kami berdasarkan gambar yang ditampilkan. Sebelum mulai pada videonya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya selaku moderator atas nama Igrianto Samuelami. Saya Maria Jenny Sherlyn. Saya Atus Kamlasi. Saya Putri Mudarti Hayu Toto. Saya Maria Triningsih Nauni. Saya Tiara Ginting. Saya Hasnat Sabah. Saya Wendramaya Yulan Cidetan. Saya Jiwantri Mirma Asmaid Utan. Baik, demikian perkenalan singkat kami. Silakan menyaksikan penjelasan kami. Terima kasih. Sore teman-teman. Selamat sore. Baik, saya selaku moderator atas nama Igrianto Samuelami, saya akan memimpin proses diskusi pemaparan gambar dan teman-teman akan menjelaskan mengenai gambar yang ditampilkan. Saya persilakan kepada teman Jenny. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Di sini saya memiliki 2 gambar. Gambar pertama itu family yang sedang berlibur, dan gambar kedua itu berkaitan dengan stop bullying. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman Atus untuk menjelaskan berkaitan dengan kedua gambar ini. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan yang pertama family, di mana saya pernah berlibur bersama keluarga. Yang kedua stop bullying, di mana saya pernah melihat teman saya yang sering dibullying. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman Putri. Baik, saya akan menjelaskan pengalaman saya. Mana di sini ada 2 gambar. Yang gambar yang pertama stop bullying, yang kedua family. Kalau yang stop bullying saya tidak pernah melihat. Yang kedua family, saya pernah berlibur bersama keluarga di Banten. Baik, selanjutnya saya berikan kepada. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang family yang sedang berlibur di pantai, dan yang kedua itu tentang stop bullying. Kalau yang bullying saya belum pernah mendapatkan atau melihat di tempat mana saja, karena kalau khusus di daerah kami tidak diperbolehkan untuk melakukan bullying. Terus yang kedua ini family yang sedang berlibur di pantai. Saya belum pernah berlibur dengan keluarga di pantai, tapi saya pernah dengan teman pergi ke pantai, dan saya sangat nyaman ketika berada di sana. Karena kita bisa menceritakan atau menumpahkan segala beban atau keluh kesah kita yang sedang kita rasakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari antara kedua gambar tersebut. Yang gambar pertama yaitu gambar family yang lagi di pantai. Dan di sini saya juga pernah mengalami berlibur bersama keluarga saya di pantai, dan ini sangat menghibur terutama kepada anak-anak, yaitu untuk meluangkan waktu bersama keluarga di sela orang tua lagi sibuk-sibuknya. Dan gambar yang kedua ini yaitu stop bullying. Saya pernah menemui ini di sekolah, yaitu teman saya pernah dibully. Pengalaman saya dengan kedua gambar dari teman sini, yaitu yang pertama tentang stop bullying. Kalau tentang bullying sendiri saya belum pernah mengalami bullying, tapi saya pernah melihat teman saya dibullying karena fisiknya terlalu besar dan dia sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Lalu yang kedua itu tentang famili yang berlibur di pantai. Sejauh ini saya belum pernah berlibur dengan keluarga berempat di pantai, tapi saya pernah berlibur dengan saudara-saudara saya di pantai. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengalaman saya mengenai kedua gambar ini. Yang dimana gambar pertama yaitu keluarga yang lagi berlibur. Di sini saya pernah merasakan hal yang sama, yaitu pergi bersama-sama keluarga berlibur dan melakukan keluarga. Yang kedua itu bullying, yang dimana saya juga pernah mengalami bullying oleh teman-teman saya di sekolah dan juga sekian saya benar-benar mengalami. Baik, terima kasih. Saya atas nama Jiwantri Mirma Asmaid Utan, saya akan menjelaskan kedua gambar dari kakak Jenny Sherlyn. Yang pertama itu stop bullying. Untuk stop bullying sendiri saya belum pernah mengalami, tetapi untuk lingkungan saya mungkin sudah banyak saya lihat.
saya amati memang kalau dibully itu tidak enak. Yang kedua itu famili yang lagi berlibur di pantai. Untuk berlibur di pantai bersama keluarga saya belum pernah, dan saya ingin sekali kedepannya bisa bersama-sama dengan keluarga berlibur bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Juwantri. Saya akan menjelaskan mengenai dua gambar itu. Yang pertama stop bullying dan berlibur dengan keluarga di pantai. Yang pertama stop bullying, yang dimana bullying ini saya pernah alami, yaitu diri saya sendiri dibully waktu SD karena dibully karena hidung saya pesek, tidak mancung seperti teman-teman lain. Dan untuk gambar yang kedua tentang berlibur di pantai dengan keluarga, saya pernah berlibur dengan keluarga, tepatnya itu di 2020 bulan Oktober. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini gambar saya ini menunjukkan pada masa kecil itu lompat tali, dan yang kedua pada masa SMA, masa sekolah itu sering bolos atau pernah bolos. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Putri. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam dua gambar ini. Yang pertama lompat tali. Masa kecil kita pasti kita pernah lompat tali, dan itu saya pengalaman saya pernah lompat tali. Yang kedua bolos. Saya waktu SMA saya pernah bolos dan dapat ketahuan oleh guru. Waktu selanjutnya saya berikan kepada tadi. Baik, terima kasih. Saya akan menceritakan pengalaman saya terkait dengan dua gambar ini. Yang pertama ini ada anak kecil yang melompat tali. Pengalaman ini bukan hanya saya saja yang alami, tetapi teman-teman yang ada di sini juga pasti mengalami hal yang sama. Dan ini masa di mana kita bahagianya tidak pernah mengenal yang namanya beban hidup. Terus yang kedua ini kalau tentang bolos, saya belum pernah mengalami atau melakukan hal seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedua gambar ini, yaitu gambar yang pertama di mana permainan tradisional yang dilakukan oleh anak kecil, di mana saya juga pernah melakukan seperti ini, dan gambar yang kedua yaitu bolos sekolah. Saya tidak pernah mengalami seperti ini. Terima kasih. Baik, dari gambarnya teman Atus, itu yang gambar yang pertama, gambar anak-anak bermain lompat tali. Kalau untuk saya sendiri, dari masa kecil seringkali bermain lompat tali ini, bahkan sampai di sekolah pun, di dalam kelas pun kami bermain lompat tali. Lalu gambar yang kedua itu bolos sekolah. Saya menceritakan sedikit pengalaman saya waktu SMA. Di sekolah saya itu, karena di belakang gedung itu belum dibangun tembok, maka seringkali saya keluar lewat belakang sekolah untuk bolos pulang ke rumah, karena kebetulan rumah saya ada di dalam sekolah. Terima kasih kepada penonton. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai kedua gambar ini. Yang pertama yaitu gambar anak kecil yang sedang bermain. Tentunya di masa kecil itu masa tenggang remaja, masa yang cuma ingin bermain saja. Di sini saya juga pernah mengalami kejadian yang sama atau pengalaman yang sama, yaitu bermain lompat tali. Yang dimana kami juga di sekolah, kami akan bermain lompat tali di sela-sela jam istirahat. Dan yang kedua adalah bolos sekolah. Secara pengalaman secara pribadi saya belum pernah mengalami hal ini, tapi saya pernah melihat teman-teman saya yang sering bolos dengan melompat pagar. Sekian saya berikan kepada teman Wantri. Baik, saya lanjut. Pertama seperti yang tadi dijelaskan bahwa gambar pertama itu sudah sering kita lakukan di waktu kecil kita, bahkan itu hampir setiap hari kita lakukan, karena ini adalah permainan kita waktu kecil dan permainan paling menyenangkan, karena di sini kita akan ada yang kalah dan ada yang menang, di situ akan seru lah permainannya. Dan yang kedua itu bolos. Saya sendiri tidak pernah melakukan hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Juwantri. Saya akan menceritakan pengalaman tentang mengenai dua gambar ini. Yang pertama, permainan bermain tali, yang dimana permainan ini saya sangat sukai, mulai dari waktu SD bahkan sampai SMP pun saya masih bermain permainan ini. Dan untuk gambar yang kedua mengenai bolos, saya sebagai pelaku bolos karena ketika saya bolos ketika tidak suka dengan mata pelajaran matematika dan fisika. Terima kasih. Baik. Baik, saya akan menjelaskan kedua gambar ini. Yang pertama gambar lompat tali.
seperti yang sudah teman-teman ceritakan, tentunya kita semua pernah melakukan hal ini dan itu sangat-sangat menyenangkan. Apalagi zaman SD dulu kita belum mengenal gadget seperti zaman sekarang. Yang kedua, gambar siswa yang bolos sekolah. Sejujurnya saya belum pernah melakukan hal ini, tapi saya sering melihat teman-teman saya membolos lewat belakang sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini ada dua gambar. Yang pertama itu kebiasaan menunda-menunda waktu, yang kedua gerak jalan kita. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Kaningsi untuk menjelaskan pengalamannya tentang dua gambar tersebut. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya. Yang pertama ini tentang jangan menunda-nunda waktu. Saya pernah mengalami ini. Sudah ya tidak sering sih, tapi pernah. Yaitu pertama ada dosen yang kirim UTS-nya itu dengan hari Jumat dan pokoknya hari Sabtu. Tapi saya tidak kerja memang. Saya menundanya ke hari Jumat. Nah, setelah hari Jumat ada dosen lagi yang kirim UTS-nya dan di situ kayak saya kewalahan karena mau kerja mana yang duluan dan mana yang harus dikasih tinggal. Terus yang kedua itu tentang gerak jalan. Ini juga saya belum pernah mengalaminya langsung. Maksudnya saya belum pernah berpartisi dalam gerak jalan ini, tapi saya pernah melihat teman-teman saya yang mengikuti hal ini dan ini sangat bagus. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kedua gambar di sini, yaitu yang pertama jangan menunda-nunda waktu, di mana saya juga pernah sering melakukan menunda waktu, yaitu contohnya seperti pada hari ini misalnya saya akan menggosok, tetapi karena saya menunda-nunda sehingga gosokan saya itu menumpuk kain saya di atas tempat tidur, jadi semuanya berserakan. Dan yang kedua yaitu gerak jalan indah, di mana saya juga pernah ikut berpartisipasi seperti dalam 17 Agustus. Terima kasih. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya terkait dengan gambar ini. Yang pertama itu tentang jangan menunda waktu. Untuk kali ini saya sering melakukannya. Seringkali saya menunda-nunda waktu, terlebih saat mengerjakan tugas. Biasanya selalu saya tunda-tunda sampai sudah mau deadline baru saya kerja. Sehingga dari menunda-nunda itu membuat saya tuh kewalahan pada saat malam-malam. Karena saat malam itu biasanya saya sediakan waktu untuk kerja dan itu bisa sampai jam 2-3 pagi juga. Lalu gambar yang kedua itu tentang gerak jalan. Kalau untuk biasanya kan gerak jalan itu biasa dilakukan lomba pada 17 Agustus. Nah, saya pernah ikut latihan dari SMP saya, tapi tidak bisa masuk untuk mengikuti lomba karena selalu salah dalam gerakan-gerakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya terkait kedua gambar ini. Yang pertama yaitu jangan menunda waktu. Ini adalah kebiasaan terburuk saya karena sering menunda waktu, menunda pekerjaan, sehingga saya sering kewalahan. Apalagi tugas saya sering kewalahan hingga harus begadang semalaman untuk mengerjakan tugas. Yang berikut yaitu gerak jalan indah. Di sini saya juga pernah mengikuti pramuka dan di sini kami pernah diutus untuk mengikuti gerak jalan indah dan itu adalah kenangan saya yang tidak bisa saya lupa. Selanjutnya saya berikan kepada Mawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya oleh. Saya akan menjelaskan pengalaman saya terkait dua gambar ini. Yang pertama itu jangan menunda waktu. Untuk pengalaman menunda waktu ini sudah sering terjadi dan saya lakukan dalam hidup saya sehari-hari, karena di saat mau melakukan sesuatu itu ada saja rasa malas yang datang dan membuat saya untuk tunda pekerjaan itu. Yang berikutnya itu untuk gerak-gerak indah. Ya, karena saya juga pernah mengikuti kegiatan pramuka di SMP kami dan itu menyenangkan sekali, itu Pak Persami. Jadi itu pengalaman yang indah buat saya tuh, karena bisa melatih mental kita dan juga bisa melatih kita untuk bisa mandiri. Dari saya dan saya berikan kepada kalian. Baik, terima kasih teman John Dre. Saya akan menjelaskan mengenai pengalaman mengenai dua gambar itu. Kalau untuk menunda waktu, saya sering menunda waktu juga, dan untuk gerakan jalan ini saya pernah lakukan waktu di SMP untuk lomba 17 Agustus. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Jin.
Ya baik, saya akan menjelaskan kedua gambar ini. Yang pertama, jangan menunda waktu. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, menunda waktu itu sudah terjadi dalam kehidupan kita dan tidak pernah terlepas dari kehidupan. Seperti tadi, jadwal kerja tugas sebenarnya jam 3, tapi kami menundanya ke jam 4. Yang kedua ini, gerak jalan indah. Saya belum pernah melakukan gerak jalan indah. Baik, terima kasih. Di sini gambar yang pertama itu jangan menunda waktu. Saya ini bukan pernah saja, tapi sering menunda waktu apapun saja itu yang saya buat. Terus yang kedua, gerak jalan indah, di mana saya tidak pernah, tapi saya melihat teman-teman saya dan juga teman sekelas saya waktu SMA mereka mengikuti. Terima kasih. Baik, saya akan menceritakan pengalaman terkait dua gambar tersebut. Gambar yang pertama ini gambar tentang suster. Saya pernah bercita-cita ingin menjadi suster, tetapi karena tidak direstui oleh orang tua, akhirnya saya harus memilih keluar dari cita-cita ini. Terus yang kedua ini gambar tentang perhitungan akuntansi. Saya pernah di SMA, saya paling tidak suka dengan yang namanya perhitungan. Tetapi situasi di mana memaksa saya untuk melakukan hal tersebut, akhirnya saya harus memilih jurusan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kedua gambar tersebut, yaitu gambar yang pertama tentang perhitungan, di mana di sini saya sangat benci dengan perhitungan, apalagi matematika. Karena di waktu sekolah saya juga mengambil jurusan IPS karena saya ingin menghindari terkait dengan perhitungan. Yang kedua yaitu gambar suster. Saya tidak pernah mengalami. Terima kasih. Baik, kalau saya terkait dengan gambar tentang suster, saya tidak punya pengalaman saya juga dengan suster. Kalau untuk gambar yang kedua tentang perhitungan itu, waktu sekolah itu saya sangat suka dengan perhitungan. Dan sampai sekarang saya masih tetap menyukai mata pelajaran perhitungan. Baik, terima kasih. Saya kebetulan pengalaman saya yang pertama yaitu suster. Kalau untuk kedua di sini saya belum ada pengalaman mengenai gambar ini. Yang kedua yaitu perhitungan. Ini adalah hal yang paling saya benci. Tapi mau segimana pun kita menghindarinya, tetap dalam hidup kita harus ada namanya matematika. Sekian saya berikan pengalaman. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengalaman saya. Untuk pengalaman saya tentang perhitungan, memang benci sekali dengan hitungan juga, tapi namanya juga hitungan, jadi selalu ada dalam hidup kita, jadi mau kemana tetap kita hadapi saja. Yang kedua untuk suster, saya agama Kristen, jadi ya tidak pernah ada pengalaman tentang suster. Baik, terima kasih teman Gentri. Saya untuk berkaitan dengan gambar berhitung, di mana berhitung ini saya memiliki pengalaman, saya sangat benci. Bahkan di mata pelajaran matematika saya sering bolos. Dan untuk dengan gambar suster, saya sebagai laki-laki tidak pernah mengalami tapi melihat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk gambar pertama, saya dulu kelas 2 SMA punya cita-cita untuk menjadi seorang suster, tapi karena tidak disetujui oleh kedua orang tua saya, jadi cita-cita saya untuk menjadi suster tidak jadi. Yang kedua, perhitungan. Ini merupakan mata pelajaran yang sangat saya sukai. Waktu SMA saya juga pernah mengikuti lomba OSN di tingkat kabupaten. Baik, terima kasih. Di sini gambarnya menghitung, di mana saya juga sangat membenci menghitung. Tapi bagaimanapun dengan menghitung bisa melatih kita, atau kita tidak bisa terlepas dari menghitung. Yang gambar kedua menunjukkan suster, di mana saya tidak berpengalaman dalam gambar ini. Baik, saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang dua gambar tersebut. Yang pertama tentang menghitung. Saya paling benci dengan pelajaran matematika, tetapi dalam kehidupan kita pasti tidak terlepas dari perhitungan. Yang kedua,
gambar suster, saya tidak ada pengalaman tentang suster. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dua gambar ini, yaitu yang gambar pertama. Di sini ada anak kecil yang sedang berkelahi, di mana di sini saya sering menemui ini di sekolah ketika anak kecil berkelahi ada masalah sendiri. Dan yang kedua yaitu stres, di mana di sini saya mau mengalami stres di saat masalah-masalah saya menumpuk. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dari gambar pertama tentang stres. Stres ini seringkali saya alami, apalagi di saat punya banyak tugas. Itu menimbulkan stres untuk saya. Dan gambar yang kedua itu tentang berkelahi. Kalau saya sendiri pernah berkelahi, tapi tidak pernah sampai saling pukul-pukul. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang berpukul atau berkelahi. Di sini waktu kecil saya sering berkelahi dengan saudara-saudara saya. Dan yang gambar yang kedua yaitu stres. Saya sering mengalami stres ketika dalam keluarga tidak ada sudah nyaman. Ketika dalam keluarga kedua orang tua saya sudah mulai bertengkar, maka saya juga mengalami stres. Terima kasih, saya akan menjelaskan pengalaman saya. Yang pertama itu tentang stres. Jadi stres terkait dengan tugas. Kalau untuk pengalaman ini sering sekali terjadi dalam kehidupan saya. Yang kedua itu berantem bersama teman. Ini waktu SD saya hampir setiap hari saya lakukan itu dengan teman-teman saya. Baik, terima kasih teman Juantri. Mengenai gambar untuk berkelahi ini, berdasarkan pengalaman saya waktu SD, bahkan sampai SMA, saya pernah mengalami hal itu berkelahi dengan teman kelas saya. Dan untuk gambar yang kedua, stres, yang dimana gambar ini tidak pernah terlepas dari diri saya itu ketika ada banyak tugas, ketika ada tantangan yang lain, pasti saya mengalami stres. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kedua gambar ini. Yang pertama itu gambar yang kedua anak kecil yang sedang berkelahi. Saya tidak pernah melakukan ini, tapi saya pernah melihat teman-teman saya berkelahi. Yang kedua itu stres. Ini gambar ini sudah sangat-sangat sering saya alami, apalagi ketika tugas menumpuk dan masalah-masalah lain yang sedang saya alami. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya. Itu yang pertama, stres, di mana saya pasti mengalami stres ketika banyak tugas. Dan yang kedua, berkelahi, di mana saya juga pernah berkelahi pada waktu SD dengan teman sekelas saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang gambar ini. Yang pertama, berkelahi. Berkelahi saya pengalaman dari SD sampai SMA pernah berkelahi terus di kelas. Yang kedua, stres. Saya sering mengalami stres, banyak tugas atau banyak masalah yang saya hadapi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan pengalaman tentang stres. Stres ini biasanya datang di saat banyak tugas, banyak masalah. Jadi bagaimana lagi kita harus jalani hidup karena banyak cobaan yang harus dicoba. Terus yang kedua itu tentang perkelahian. Di sini pengalamannya sangat banyak harus bukan saya sendiri yang berkelahi, tetapi ada anak SD yang setiap hari harus diurus oleh guru karena Di sini saya punya dua gambar. Yang pertama itu tentang virus, di mana saya melalui teman-teman pada saat dilanda Corona-19. Yang kedua itu gambar senja dan pantai. Pada teman Mira satu soal. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang COVID-19. Di sini COVID-19 itu saya merasa sangat tertekan karena keluar kemana-mana itu sering dibatasi. Dan salah satu jalan keluarnya yaitu pergi ke pantai. Ketika saya merasa bosan karena terus di rumah terus, maka saya akan berlarian ke pantai untuk menghilangkan penat atau stres saya. Terima kasih, saya akan menjelaskan pengalaman saya terkait dua gambar ini. Untuk lari-lari ke pantai saya tidak pernah. Kalau untuk corona ya merasa tertekan dengan suasana waktu virus corona. Terima kasih.
Baik, saya akan menjelaskan pengalaman saya mengenai dengan corona ini. Corona ini pengalaman saya itu merasa tertekan dan tidak senang karena harus dikurung dalam rumah. Dan untuk berkaitan dengan kamar kedua itu pantai. Pantai ini saya anggap sebagai sahabat sendiri karena di mana saya ada masalah, saya akan ke pantai dan biasanya jogging juga ke pantai. Terima kasih, saya akan menjelaskan kedua gambar ini. Yang pertama itu coronavirus. Ketika dilanda oleh COVID-19, saya sangat merasa tertekan karena tidak bisa keluar, apalagi tidak bisa masuk sekolah dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Yang kedua itu ke pantai. Saya pernah ke pantai hanya untuk sekedar menghilangkan stres dan juga bersuah foto. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengalaman saya di mana gambar ini pantai, di mana hampir setiap harinya sore saya dan teman saya sering jogging ke pantai. Yang kedua tentang virus ini, virus corona, di mana kita dilanda tidak bisa keluar dari rumah. Terima kasih. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya tentang dua gambar ini. Yang pertama, COVID. Masa COVID itu kita tertekan karena tidak keluar dari rumah, kita harus di rumah terus. Dan itu tertekan buat kita karena tidak berkumpul dengan teman-teman kita. Yang kedua, pantai. Pengalaman saya, pantai ini tempat untuk kita menghilangkan stres atau kita berlibur dengan teman atau dengan keluarga. Selanjutnya saya akan Baik, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan pengalaman. Yang pertama itu tentang pantai. Seperti yang sudah tadi dikatakan terdahulu, bahwa pantai itu adalah tempat bernyaman, tempat yang terus yang kedua ini tentang virus corona. Virus ini sangat membosankan bagi kita karena tidak bisa berleluasa untuk beraktivitas, berbuat sesuatu harus terbatas, dan itu sangat menyesal. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dua gambar tersebut. Yang pertama yaitu coronavirus, di mana dengan adanya coronavirus ini aktivitas di luar itu dibatasi, terutama dalam pendidikan yaitu yang dilakukan secara online. Yang kedua yaitu terkait dengan pantai, di mana saya pergi ke pantai itu ketika saya sedang mengalami banyak masalah untuk menghilangkan penat saya dan stres. Baik, di sini saya memiliki dua gambar. Gambar pertama yaitu rumah sakit dan gambar kedua itu alat transportasi laut yaitu kapal feri. Dan di sini saya mempersilakan kepada teman-teman untuk menceritakan pengalaman terkait kedua gambar ini. Terima kasih Kak Wendra. Saya akan menjelaskan pengalaman saya untuk rumah sakit. Sudah pernah lihat, sudah pernah ada, tapi belum, puji Tuhan masih sehat dan belum masuk dirawat di rumah sakit. Yang kedua, transportasi kapal feri saya belum pernah lihat dan belum pernah juga apalagi. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Juantri. Untuk gambar kapal feri ini saya sering naik ketika di Pulang Rote. Dan untuk mengenai rumah sakit ini saya sering lihat dan selalu kunjungi teman atau sahabat saya ketika sakit dan masuk rumah sakit. Dan untuk saya sendiri belum pernah masuk rumah sakit. Baik, saya akan menjelaskan kedua gambar ini. Yang pertama, rumah sakit. Saya pernah lihat, pernah masuk, dan puji Tuhan saya belum pernah dirawat karena saya benci dengan bau rumah sakit. Yang kedua itu kapal feri. Saya pertama kali naik kapal feri itu ketika libur panjang bulan Mei lalu. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan kedua gambar ini. Yang pertama kapal feri. Saya sejauh ini belum pernah naik kapal dan saya pun mencoba untuk mau naik tapi tidak pernah. Yang kedua rumah sakit, di mana saya pernah lihat saja terus di depannya tapi tidak pernah masuk. Terima kasih. Baik, saya akan menceritakan dua gambar pengalaman saya. Yang pertama, rumah sakit.
Saya pernah ke rumah sakit, tapi puji Tuhan tidak pernah dirawat di rumah sakit. Yang kedua, kapal feri saya pernah lihat, tapi saya belum pernah naik. Baik, saya akan menjelaskan. Pertama ini tentang kapal feri, saya belum pernah mengalaminya atau naik di atas kapal ini, tapi saya pernah menonton dan itu rasanya pasti takut, apalagi terbang. Terus yang kedua ini tentang rumah sakit, sudah pasti ini tempat yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Saya belum pernah masuk tapi puji Tuhan tidak menjadi korban. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu gambar pertama yaitu rumah sakit, di mana saya pernah melihat dan saya pernah merawat ibu saya yang sedang sakit di rumah sakit. Dan yang kedua yaitu kapal feri. Saya juga pernah melihat dan naik kapal feri dan saya menggunakannya minggu yang kemarin ketika saya ingin pergi ke Batak. Baik, gambar yang pertama tentang kapal feri, saya pernah melakukan perjalanan menggunakan kapal feri di mana ketika saya pulang berlibur ke Rotterdam. Lalu yang kedua tentang gambar rumah sakit. Kalau untuk rumah sakit sendiri saya belum pernah dirawat nginap di sana, tapi saya pernah masuk dan saya pernah berobat di sana. Baik, saya akan melanjutkan dengan saya punya dua gambar. Yang pertama itu kegiatan pramuka dan ada drum band. Jadi dua gambar ini saya akan berikan kepada teman-teman untuk menjelaskan atau menceritakan pengalaman mereka tentang dua gambar saya ini. Saya berikan kepada Kak Igri. Baik, untuk mengenai gambar pramuka, saya pernah menjadi anggota pramuka, dan untuk drum band ini saya belum pernah melihat atau mengalaminya secara langsung. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kegiatan pramuka. Saya pernah mengikuti kegiatan pramuka waktu SD dan itu sangat menyenangkan dan kita bisa mengenal teman-teman baru dan bisa melatih kemandirian kita. Yang kedua itu marching band. Saya belum pernah, tapi saya pernah melihatnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya dari kedua gambar ini. Yang pertama, drum band, di mana kami pada waktu masa SMA itu ada di sekolah, tapi saya selalu diajak oleh teman mau ikut dalam berlatih, tapi saya tidak pernah ikut berlatih. Yang kedua, kegiatan pramuka, di mana saya tidak pernah mengikuti kegiatan ini. Baik, saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang dua gambar tersebut. Yang pertama, pramuka. Dalam kegiatan pramuka saya pernah melihat, tapi saya tidak pernah mengikuti kegiatan pramuka. Yang kedua, drum band. Waktu SMA itu banyak teman-teman saya yang ikut kegiatan drum band, tapi kalau untuk saya tidak pernah mengikuti kegiatan drum band. Baik, saya akan menceritakan. Yang pertama itu tentang drum band. Saya belum pernah berpartisipasi dalam ini, tapi pernah melihat ada adik-adik SMP yang melakukan ini sangat menyenangkan. Terus yang pertama ini tentang pramuka. Pramuka ini sangat bagus dan saya pernah waktu SMA kelas 1 mengikuti kegiatan pramuka dan itu ada camping, ada jelajah dan juga pas malam terakhir itu ada api unggun. Jadi itu bisa mengasah kita untuk lebih diri. Baik, di sini ada gambar yang pertama yaitu terkait dengan pramuka. Saya pernah menjadi anggota pramuka sewaktu SMP dan saya di sini menunjukkan pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat dan pengalaman lainnya. Dan yang kedua yaitu drum band. Saya pernah melihat tetapi saya tidak pernah berpartisipasi di dalamnya. Terima kasih. Baik, untuk gambar yang pertama itu tentang drum band, untuk pernah ikut berpartisipasi langsung saya tidak pernah, tapi saya sering melihatnya pada saat karnaval yang biasa dilakukan oleh anak-anak SMP. Lalu gambar yang kedua itu tentang pramuka. Pramuka ini saya pernah ikut pada waktu SMP, tetapi karena kakak pembinanya itu mengalami kesibukan, jadi kegiatan pramuka kami itu tidak bisa berjalan. Itu membuat saya kurang semangat. Baik, terima kasih.
saya akan menjelaskan pengalaman saya terkait kedua gambar ini. Yang dimana pada masa SMA kedua gambar ini yaitu drum band dan pramuka itu adalah kegiatan ekstrakurikuler dalam sekolah kami. Dan kegiatan pramuka ini sering kami melakukan koma atau penting, dan itu pengalaman yang sangat menyenangkan karena di situ kami diajarkan untuk mandiri. Yang kedua itu drum band, saya juga terlibat dalam kegiatan drum band, kegiatan ekstrakurikuler. Di sini kami dilatih, dan tapi sayangnya kami belum pernah mengikuti kegiatan karnaval atau pada saat lomba 17-an. Terima kasih. Baik, di sini saya memiliki dua gambar. Yang pertama, gambar orang tua memukul anak, dan gambar yang kedua itu tentang kecelakaan. Di sini saya akan meminta teman-teman terbuka diri atau memiliki pengalaman mengenai dua gambar ini. Dan yang pertama saya berikan kepada Jenny. Baik, untuk gambar pertama itu orang tua yang sedang memukul anaknya. Saya pernah mengalami ini, yaitu ketika saya bermain tidak kenal waktu. Jadi pas saya pulang, orang tua saya memukul saya. Yang kedua, kecelakaan. Puji Tuhan saya tidak pernah mengalami kecelakaan motor. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya tentang kedua gambar ini, di mana pada waktu SMP saya pernah celaka dengan motor saya sendiri, dan motor saya itu hancur juga seperti gambar ini. Dan gambar yang kedua, orang tua pukul sama anaknya sendiri, di mana saya juga pernah dipukul karena sering membuat ulah, atau saya sering membuat adik saya nangis. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dari kedua gambar ini. Yang pertama, sering dipukul oleh orang tua. Yang kedua, kecelakaannya. Dipukul oleh orang tua seringkali kita alami pada waktu-waktu kita SMP atau SD. Yang kedua, kecelakaan. Saya pernah mengalami kecelakaan waktu saya SMA. Waktu selanjutnya saya berikan kepada saya. Baik, yang pertama ini tentang kecelakaan. Bukan saya yang mengalaminya langsung, tapi orang tua saya pas waktu itu kelas 1, dan itu ada sedikit trauma yang mengalami saya. Terus yang kedua ini tentang orang tua memukul anak. Sebenarnya ini orang tua memukul anak mungkin karena level kurang ajarnya sudah tinggi sehingga menimbulkan hal ini, tapi kadang orang tua juga memukul anak. Baik, di sini ada dua gambar, yaitu yang pertama orang tua yang sedang memukul anak, di mana saya juga pernah mengalami ini ketika saya lupa ataupun menunda pekerjaan rumah yang telah diberikan. Dan yang kedua yaitu kecelakaan. Sampai saat ini saya belum pernah mengalaminya, dan tetapi saya pernah membuat ini. Terima kasih. Baik, pengalaman saya terkait dengan gambar kecelakaan motor. Kalau saya pernah mengalami kecelakaan motor, di mana saya ditabrak oleh siswa SMA yang baru pertama kali bawa motor, lalu saya ditabrak. Lalu gambar yang kedua itu dipukul oleh orang tua. Kalau saya sendiri sejauh ini saya belum pernah dipukul oleh kedua orang tua saya. Baik, saya akan menjelaskan pengalaman saya terkait gambar yang pertama, yaitu dipukul oleh orang tua. Pada masa kecil saya sering dipukul orang tua karena tidak tidur siang. Dan pada masa terakhir saya dipukul itu masa SMA kelas 2 pas hari Valentine, dan ini adalah kado Valentine dari bapak saya. Dan yang kedua yaitu kecelakaan. Secara pribadi saya pernah mengalami kecelakaan dengan kakak, tapi tidak sampai trauma karena kecelakaan yang kami alami cuman tidak parah sehingga tidak mengalami tidak ada luka yang parah, jadi tidak ada trauma. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menceritakan pengalaman saya terkait dua gambar ini. Yang pertama itu kecelakaan motor. Untuk kecelakaan motor saya sendiri mengalami, tapi puji Tuhan tidak separah yang ada di gambar ini. Dan walaupun tidak separah ini, tapi saya masih trauma sampai sekarang. Yang kedua, dipukul orang tua. Kalau dipukul orang tua saya sering, bahkan sampai SMP kelas 3, karena kesalahan saya, dan saya sadari bahwa orang tua kita itu karena ketidaktaatan kita terhadap mereka, atau mungkin salah dari kita.